Bersama saya Fahnidar Oktivirianti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 022 Samarinda Utara, Kota Samarinda. Bersama rekan saya, Ibu Kristinawati SPDI, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang insya Allah akan menjadi guru yang akan saya observasi dalam kegiatan pembelajaran. Assalamualaikum Ibu Kris. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, baik Bu, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran, saya ingin melakukan pra-observasi dan sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Ibu terkait tentang tujuan diadakannya supervisi di kelas ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat lebih siap, lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Baik Bu, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan adalah terkait tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat kegiatan pembelajaran itu bagaimana Ibu? Sesuai dengan modul ajar PIBD yang sudah saya buat, ketika saya nanti observasi yang diobservasi Ibu, maka ada beberapa tujuan, yakni menjelaskan makna persaudaraan dalam Islam dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu menjelaskan makna persaudaraan yang dikaitkan dengan Islam ya Bu? Iya, pada hari itu Bu ya. Iya. Kemudian bagaimana area pengembangan Bu yang ingin Ibu capai? Oke. Adapun pengembangan yang ingin saya capai yaitu saya ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila, yakni yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah bernalar kritis dan yang ketiga adalah mandiri. Itu saja Bu. Iya. Jadi area pengembangannya yaitu terkait tentang profil pelajar Pancasila, terkait beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan mandiri. Tapi dalam hal ini Bu, ada pemahaman bermakna yang akan saya angkat, yaitu terkait mengenai rapor pendidikan sekolah kita yang perlu penguatan numerasi. Oleh sebab itu dalam pembelajaran pada hari Senin nanti ada beberapa hal yang akan saya kuatkan numerasi pada peserta didik di kelas. Baik, jadi Ibu mengacu pada rapot pendidikan ya Bu. Iya. Jadi yang terkait tentang literasi dan numerasi yang ada di sekolah kita. Jadi itu yang ingin Ibu kembangkan ya. Baik Bu, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti dalam kelas terkait tentang strategi pembelajaran maupun metode pembelajarannya. Oke. Strategi pembelajaran yang saya lakukan, saya mengangkat model pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran saya. Nanti saya akan mengangkat diferensiasi produk Bu. Adapun model pembelajaran yang saya angkat dan saya gunakan pada hari itu adalah PBL atau Problem Based Learning dan metode saintifik. Itu saja Bu. Jadi strategi yang digunakan berfokus pada diferensiasi produk ya Bu ya. Kemudian metode pembelajarannya yaitu PBL dan saintifik. Baik Bu, kemudian bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang saya gunakan nanti, insya Allah saya akan menggunakan papan mind map yang telah ada di kelas 5. Kemudian ada LCD, speaker, sticky note dan kertas HVS yang akan digunakan oleh peserta didik. Iya. Jadi Ibu menggunakan map, LCD dan speaker ya Bu ya, untuk menunjang kegiatan pembelajaran nanti. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Misalnya hari apa dan jam berapa? Oke. Insya Allah akan saya sesuaikan dengan jadwal pelajaran saya di kelas 5, yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, tepatnya pada jam 9.45 sampai 11.30, yaitu pada jam pelajaran ke-5, ke-6 dan ke-7.
Baik Bu, jadi nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu pada hari Senin nanti ya Bu. Hari Senin nanti di tanggal 4 Maret. Kemudian di pukul 5, 6, dan 7 jamnya maksudnya. Jam kelima, 6, dan 7 ya Bu, setelah nanti jam istirahat. Baik Bu, nah setelah saya nanti melakukan kegiatan observasi dalam kelas, selanjutnya kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasi lagi ya Bu, dan akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik. Ya. Nah, sebelum saya menutup pembicaraan kita pada hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan hasil dari percakapan pra-observasi kita kali ini? Ya, saya mendapat hikmah bahwasanya kegiatan pra-observasi pada hari ini, insya Allah ada beberapa yang saya ambil hikmah Bu ya. Yang pertama yaitu saya mempersiapkan dengan matang pembelajaran di dalam kelas, dan saya menyiapkan media yang saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan seperti itu saya akan menjadi percaya diri di dalam kelas ketika kegiatan pembelajaran nanti. Iya. Jadi hasil dari obrolan kita ini Bu ya, percakapan kita di sesi pra-observasi kali ini, Ibu lebih siap, lebih percaya diri lagi dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran kita. Dan mudah-mudahan nantinya kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan nanti akan berjalan dengan baik. Amin. Ya. Terima kasih ya Bu atas percakapan kita hari ini. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi yang kita lakukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk saya melihat keadaan kalian di sini, kesiapan kalian setelah kalian masuk ke dalam kelas, saya akan melihat perasaan kalian. Saya beri ini satu-satu karena di sini ada kabel. Kalian ke sana ya, oke? Apa yang kalian rasakan setelah istirahat? Kalian boleh menempel ini, ada namanya, baru kalian tempel di apa mood Anda hari ini. Dan setelah saya tempel di dinding. Oke, ada senang, ada takut ya. Tulis nama saya. Bahagia Bu. Makanan. Tempel di apa mood Anda hari ini. Oke. Bagikan. Nama kalian. Kalau yang sudah secara bergantian sesuai kesepakatan kelas kita. Nama ya. Apa bahasa yang tumpuk aja. Mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka dan Tuhan yang Esa dan Tuhan Mulia bergantian doa gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Ini nanti berkaitan dengan materi kita pada hari ini, persaudaraan dalam Islam, ya. Nanti akan berkaitan. Kemudian untuk kesiapan belajar lagi, Ibu mempunyai ini tepuk siap belajar. Gini, caranya gini ya, caranya gini. Oke. Semangat. Tepuk
Satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Oke, tepuk lain. Ada tulisannya bang. Kalian lihatin setiap yang kalian amati itu lihatin satu-satu. Ini tulisan apa ini? Di balik orang-orang ini ada gambar apa di dalamnya? Pulau Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Dilihat dari gambar ini, apakah yang mereka lakukan itu benar? Walaupun berbeda-beda agama, tetap berteman. Ada yang tahu? Benar? Benar. Ya. Apakah kelihatan dari kulitnya berbeda-beda? Apakah mereka walaupun gambar-gambar baru itu menalar soal-soal yang ada di situ? Oleh sebab itu, ini salah satu tujuan ibu untuk mengenalkan kepada kalian tentang diagram teknik visualisasi. Maksudnya apa? Representasi itu menyajikan informasi simbolis, bentuknya geometri dua dimensi. Itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Ada, itu pasti datanya akurat. Informasi yang ada berbentuk visualisasi, gambar. Informasi yang disajikan diagram mudah diingat. Oh, berapa ya presentasinya? Banyaknya orang berapa ya? Nah, ini nanti mudah diingat. Yang keempat, menarik perhatian karena berupa visualisasi atau warna kesukaan di kelas misalnya. Kalian bikin sebuah garis horizontal dan vertikal yang disatukan di sebelah kiri ini. Ya, kemudian tulislah beberapa warna kesukaan, keberagaman warna berarti merah, biru, kuning, hijau, ungu, hitam. Baru di sini banyaknya siswa. Kawan-kawan kita bisa gunakan ini. Kalau misalnya kita membaca datanya ini berapa persen sih, berapa orang yang kelas hari Senin yang pinjam, bisa kita gunakan ini sebagai data kita. Misalnya di Senin yang pinjam 25. Agama di kelas 5. Ya. Cepat pakai penggaris. Saya kasih waktu sebentar saja, sekitar 5 menit. Ya, diagram batang yang ada batang-batangnya. Bu, ini berarti siswanya di sini. Ya. Pertama bikin apa? Ya. Garis horizontal dan vertikal. Kemudian ini data. Ya, ini. Tambah lagi. Gak usah diri hadir yang hadir pada hari ini aja. Agamanya tetapi di sini tidak ada. Batangnya itu tidak ada. Ya, rata. Karena tidak ada yang ini sangat mudah karena kalian itu agama di sini 100% Islam. Di kelas 5 ya. Di kelas 5. Sudah kira-kira berapa orang? Mudah ini. 20 berapa hari ini? Nah, berarti titik 21 dulu. Bahkan yang Islam yang mana? Nah, berarti titik di sini terus namanya masing-masing kita coba untuk menalar, membandingkan, menganalisis. Kalau kita di dalam sini tadi agamanya 100% sangat mudah kita bikin diagram batang. Coba pikirkan, bagaimana dengan suku-suku? Sukunya kan beragam nih, ya. Sukunya beragam. Ada tekniknya caranya. Pertama yaitu ini
Pertama, ini teman kalian semua yang ada di kelas ini. Ya, tanyakan apa suku semua teman kalian yang ada di kelas. Kedua, caranya buatlah diagram batang dengan membuat garis horizontal. Nih, horizontal itu begini nih. Dan vertikal menyatu di sebelah kiri. Kadang sendiri, kita sendiri di beda diri. Sinjai itu apa? Bugis. Berapa nanti keluar datanya itu? Hitung. Bugis berapa? Dayak berapa? Bisa Jawa berapa? Banjar berapa? Bisa membaca dia menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis atau menalar diagram yang kalian buat. Sekarang kalian keluar dari mejanya atau kursinya, tapi hati-hati dengan ini. Kita ice breaking dulu supaya fokus. Ya, ikuti berdua. Ya, ada gambar yang ini juga. Oh, ini pakai apa ini ya? Pakai apa? Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan mengikuti pengabdi di kelas 10. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kita Tulis nama satu saja ukuran jenis ukuran yang kalian itu dua. Secara bergantian. Yang sudah silakan duduk. Perhatikan, ketika guru mengajar yang kesepakatan ya, ingat kesepakatan kita. Ada 3 ukhuwah yang kalian pelajari. 1, ukhuwah Islamiyah. Kayaknya di sini banyak yang tulis ukhuwah Islamiyah. Padahal ada 3, ada 2 ke 3. Yang kedua, ukhuwah Watoniyah. Persaudaraan karena tanah air. Kita sama-sama satu negara, satu jiwa. Kita lahir di Indonesia. Sama yang ketiga adalah ukhuwah basariyah atau insaniyah, sama aja. Bisa kadang-kadang disebutkan basariyah, ada kadang-kadang disebutkan insaniyah. Karena keberagaman apa? Suku, keberagaman rambut, warna kulit, macam-macam ya. Lanjut ya. Tadi kita coba perhatikan semua yang kesini matanya. Mata semua mengamati. Karena apa? Jangan dijawab dulu. Dikarenakan apa ini? Kenapa kok harus kelahi? Ya. Kenapa kok harus bawa alat tajam? Bukankah itu mengerikan? Ibu merinding. Siap ada alat tajam begini merinding ibu.
Ya, mengerikan sekali. Padahal kita satu tadi ketua persaudaraan, kita satu negara. Walau berbeda agama, suku. Ada lagi, ini yang terjadi di Ambon, parah. Ada agama Islam di sini, yang atributnya Islam ya. Ini saya ambil dari tragedi Ambon, mengerikan. Saling membunuh. Dikarenakan apa itu? Dikarenakan tadi itu yang kita tonton. Kita tidak paham, kita tidak menghormati orang lain kepada saudara kita yang lain, sehingga terjadi seperti ini. Saling berkelahi dengan membuat keributan dan sampai membunuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Riki. Oh, Riki namanya. Kelompok Riki namanya ya. Dari Belakang. Oh, dari mana? Jar, perkenalkan nama. Nama Jar. Ya. Perkenalkan nama saya ini. Perkenalkan nama saya Malik. Oke. Kami Presentasikan. Perkenalkan. Oh ya, drama tentang perkelahi. Ya. Apa kabar, Di? Baik. Kamu dari sekolah apa? Kamu kenapa kelengkap? Saya belajar dari sini. Kau dan berkelahi gue. Hah? Terus? Ini dilarang. Jangan berkelahi. Ini tidak termasuk. Nah, coba ngomong udah kita katakan sendiri. Jangan berkelahi. Dan berkelahi ini tidak diperbolehkan. Oke, terus? Sudah. Sekarang? Ini drama tentang perkelahian, bahwa perkelahian itu tidak diajarkan dalam agama Islam. Tepuk tangan buat kelompok Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fahmina Oktivianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 022 Samarinda Utara, Kota Samarinda. Kali ini saya bersama Ibu Krisnawati SPDI, selaku guru yang telah diobservasi, dan bersama Ibu Sahama selaku pelajar praktik. Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah saya baik. Baik, kita lanjutkan untuk kegiatan pasca observasi kali ini ya. Setelah kita melakukan kegiatan observasi pembelajaran di hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Adapun dalam kegiatan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya. Adapun pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kegiatan observasi kita kali ini. Baik, terima kasih Ibu Fani atas pertanyaannya. Saya sebagai seseorang yang observasi pada waktu tanggal 4 Maret 2024 hari Senin kemarin, menurut saya sangat senang dikarenakan Bu, saya sudah merasa siap dan percaya diri karena saya sebelumnya sudah belajar juga membuat rencana pembelajaran yang saya angkat di sini berdiferensiasi produk dan pembelajaran bermakna dengan numerasi juga. Jadi alhamdulillah sudah siap dan lebih percaya diri ya, Iya. karena sudah menyusun dan mempersiapkan rencana pembelajaran lebih matang. Bisa diceritakan kembali Bu tentang area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan ceritakan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya Bu. Strategi yang saya gunakan pada hari Senin tanggal 4 Maret tersebut waktu Ibu observasi, saya kan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran saya bahwa saya mengangkat strategi dengan diferensiasi produk dan dengan metode pembelajaran PBTL. Langsung itu saya gunakan dan saya terapkan
pada waktu di kelas, dan pembelajaran bermakna yang saya gunakan itu sesuai juga dengan rencana pembelajaran saya. Pembelajaran yang di kelas itu sesuai dengan rencana pembelajaran saya sudah saya buat. Ya, jadi RPP yang sudah disusun Ya. sudah sesuai dengan diferensiasi produk, dulu menggunakan PBL atau problem solving, kemudian ibu juga menggunakan strategi saintifik. Baik Bu, menurut ibu nih sejauh mana area pengembangan yang sudah ibu lakukan, apakah sudah berhasil atau belum? Ya, area pengembangannya di sini menurut saya sudah berhasil. Karena ada kesiapan di rencana pembelajaran saya yang sudah saya tuangkan. Saya pada waktu hari Senin kemarin, waktu ibu observasi, telah memotivasi siswa. Bermacam motivasi sudah saya gunakan. Kemudian itu saya juga selalu mengingatkan siswa dengan kesepakatan belajar yang telah disepakati, dan pembelajaran makna juga berjalan dengan cukup baik untuk saya. Walaupun anak-anak perlu pembiasaan lagi di numerasi dan literasinya, karena ini hal yang baru bagi mereka. Ini tahun pertama anak-anak kelas ini melakukan literasi dan tulisan. Jadi ibu anggap sudah sesuai ya Bu ya, karena sudah memotivasi anak, memancing anak untuk berbakat kritisnya, kemudian membersamai anak-anak terkait tentang kesepakatan belajarnya, ya Bu. Jadi itu sudah sangat sesuai dengan rencana yang sudah ibu rencanakan. Walaupun ini ya perlu pembiasaan lagi, karena ini hal yang baru mereka, dan saya juga seperti ini hal yang baru. Baik Bu, menurut ibu kira-kira apakah masih ada yang menjadi kekurangan atau kendala di dalam belajar? Pastinya menurut saya iya. Pastinya menurut saya iya, karena ada beberapa hal yang menurut saya kurang. Menurut saya ini sesuai RPP, tetapi kurang efektif, maksudnya kurang maksimal anak-anak dapatkan. Itu ada anak-anak sebenarnya itu di saya, dikarenakan alokasi waktu anak karya saya buat itu di luar ekspektasi saya. Kurikulum Merdeka ini kan banyak yang harus kita tuangkan ya, dia mulai dari kesepakatan kelas, kita mencoba untuk menumerasi literasinya, pembelajaran bermakna, sampai metode pembelajaran. Nah, itu ternyata butuh waktu yang banyak, dan saya malah kelebihan waktu sebenarnya. Kelebihan waktu dari 3 JP lewat jadi 3 JP 35 menit, hampir 4 JP. Jadi sekitar 40 menit ya Bu ya. Iya. 4 JP. Tidak terasa sebenarnya, anak-anak merasa senang Bu, tetapi ini ternyata ini di luar dari rencana pembelajaran saya begitu. Jadi kendalanya ini terkait tentang pengorganisasian dalam menyusun pengalokasikan waktu ya. Baik, kira-kira dari hal tersebut yang sudah Ibu sampaikan, pengorganisasian waktu yang masih belum sesuai ya Bu ya. Kira-kira ini apa yang mengapa hal ini bisa terjadi yang menjadi kendala? Yang pertama Bu, memang dalam rencana pembelajaran saya tidak menulis secara detail waktu mulai dari kegiatan pendahuluan inti, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Saya tidak mencantumkan di situ. Kegiatan pendahuluan inti, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Saya tidak mencantumkan di situ. Pertama saya berpikir, ini saya cukup paham sih begitu dengan rencana pembelajaran yang saya buat. Ternyata itu perlu pengalokasian dengan mengorganisasikan waktu kita, itu ternyata penting. Kalau tidak, ya itu saya kebablasan dan malah waktu yang saya butuhkan itu mengambil jam pelajaran orang lain. Untuk manajemennya lagi ya Bu ya, manajemen dalam mengatur waktunya, sehingga pada saat Ibu bisa menuliskan, menempatkan waktunya, jadi sudah tahu nih targetnya sekian harus selesai ya, seperti itu.
Jadi memanajemen waktunya. Kan karena dia Bu, keaktifan anak-anak tuh terkadang kita nggak bisa, eh, saya ini tidak bisa mengontrol ya keaktifan anak. Oh, ketika mereka senang, oh ya sudah, saya ada kayak kayak saya, oh ya sudah, maksudnya melihat anak senang dalam pembelajaran hal yang baru, mereka senang, oh ternyata oh nggak apa-apa, itu kayak saya itu membiarkan saja waktu itu berbuang. Ternyata tiba-tiba waktunya pelajaran orang ini saya ambil. Selamat ya Bu Imam. Baik Bu, terkait tentang kendala yang sudah Ibu sampaikan tadi, kemudian rencana ke depan apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Ya, yang pertama Bu ya, saya perlu menuangkan alokasi waktu itu betul-betul nyata di rencana pembelajaran. Yang kedua, pastinya mengorganisasi siswa itu butuh kematangan. Misalnya nih, kita mengarahkan anak-anak, itu kan kebanyakan waktu nanti kalau kita tidak bisa mengorganisasikan selain waktu keaktifan anak-anak, sehingga anak-anak nanti jika tidak benar-benar tertata ketika keaktifannya itu, maka butuh waktu yang lebih banyak lagi. Misalnya kita memilih siswa, ketika memilih siswa ini hal yang baru ya, bimbingan itu kan perlu kita jelaskan dulu, kemudian tahap selanjutnya menerapkan, baru menganalisis literasi dan numerasi. Nah ternyata anak-anak itu kalau kita jelaskan satu-satunya belum paham, kembali lagi kita jelaskan. Nah itu pengorganisasian untuk keaktifan anak dalam bertanya tentang manajemen waktunya ketika mereka mengerjakan tugas. Nah itu juga saya ingin terapkan benar-benar di rencana pembelajaran, bukan sekedar sintaknya saja saya tuangkan di rencana pembelajaran. Ya, jadi lebih ke menyusun kembali lagi untuk organisasi dan alokasi waktunya ya dengan pembelajaran. Kemudian ini pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira apa nih Ibu akan melakukan perubahan yang akan dilakukan nanti terkait tentang solusi dari permasalahan yang tadi sudah Segera Bu ya, setelah ini kalau misalnya nanti membuat RPT lagi, saya mengalokasikannya dengan detail. Yang pertama, ketika masuk kelas juga saya harus benar-benar sepakat dengan diri saya bahwa menggunakan alokasi waktu itu benar-benar harus diterapkan. Segera setelah saya masuk kelas 2 di kelas 5. Jadi rencananya lebih segera mungkin ya Pak, RPT dan di dalam kelas. dalam pembelajaran. Ya, baik Bu, terima kasih Bu Kris sudah berpartisipasi dan menjawab pertanyaan dari saya dalam kegiatan tentang observasi. Mungkin di sini ada tambahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Kris ya, mudah-mudahan kedepannya kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dari baik lagi, tidak ada lagi kendala, apapun yang kekurangan yang sudah diciptakan dapat lebih diperbaiki lagi ke depannya sehingga pembelajaran dapat lebih lancar. Ya, terima kasih Bu ya. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.